Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, bos Honda pulang tanpa sesal, Marc Marquez bahagia di tengah kebingungan. Kabar selanjutnya, Yamaha terus berupaya mencari pengganti Valentino Rossi. Terakhir, finish 5 besar Luca Marini menikmati akhir balapan yang gila. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Meski timnya meraih sedikit poin pada dua balapan di sirkuit Red Bull Ring, Simpelberg, Austria. Pada kedua balapan yang berlangsung pada 8 dan 15 Agustus tersebut, Repsol Honda hanya memetik total 9 poin dari dua pembalapnya, yakni Marc Marquez dan Pol Espargaro. Total 9 poin itu pun disumbangkan oleh Marc Marquez, sedangkan Pol Espargaro pulang dari Austria tanpa raihan poin. Alberto Puig mengakui bahwa hasil kedua balapan di Austria tidak sesuai dengan daya saing yang dimiliki Repsol Honda. Namun, hal itu tak membuat Alberto Puig menyesal. Dia menemukan sisi positif dari kedua balapan di Austria. Adapun sisi positif yang dilihat Alberto Puig tercermin lewat penampilan Marc Marquez. Marc Marquez yang baru pulih dari cedera pada awal musim ini tampil gemilang pada balapan kedua di Austria Minggu 15 Agustus 2021. Dia bersaing di barisan terdepan setelah memulai balapan dari posisi kelima. Bahkan Marc Marquez sempat memimpin balapan setelah menyalip sejumlah pembalap seperti Fabio Quartararo, George Martin, hingga Francesco Bagnaia. Akan tetapi, situasi berubah ketika kondisi lintasan sirkuit Red Bull Ring yang tadinya kering berubah menjadi basah karena hujan. Marc Marquez bersama sejumlah pembalap di barisan terdepan pun memutuskan untuk mengganti motor kala balapan tinggal menyisakan 2 lap. Saat Marc Marquez beserta rombongan terdepan mengganti motor, Brad Binder dari tim Red Bull Ring KTM mengambil alih status pemimpin balapan. Brad Binder memberi kejutan dengan tidak mengganti motor dan melanjutkan balapan. Dia seolah bertaruh dengan tetap menggunakan motor yang sama di tengah lintasan basah. Pertaruhan yang dilakukan Brad Binder kemudian berbuah hasil. Dia menjadi pembalap pertama yang mencapai garis finish dan menjadi pemenang balapan MotoGP Austria 2021. Sementara itu, Marc Marquez yang tampil gemilang di lintasan kering harus puas finish di posisi ke-15. Dia sempat terjatuh tak lama setelah keluar dari pit untuk mengganti motor. Secara hasil akhir, ini bukanlah situasi yang diinginkan Repsol Honda. Namun, Alberto Puig mengatakan bahwa Marc Marquez telah mulai menemukan level terbaik setelah menepi lama akibat cedera. Hal itulah yang kemudian membuat Alberto Puig pulang tanpa sesal dari Austria. Jelas hasil akhirnya tidak bagus, tapi jika mencermati balapan yang dilalui oleh Marc, kita bisa lihat meski finish di belakang, dia adalah salah satu pembalap tercepat saat lintasan kering, kata Alberto Puig dikutip dari Tutto Motor Review. Dalam kondisi kering, dia berhasil bertahan dengan memberikan penampilan terbaik. Ini penting baginya dan untuk tim, karena kami memahami bahwa dia telah kembali ke potensi aslinya, ujar Alberto Puig. Kami meninggalkan Austria tanpa mencapai hasil yang sesuai dengan daya saing kami, tetapi kami harus terus bekerja untuk menjadi lebih baik, imbuhnya. Kami belum sampai di sana, tetapi kami berada di jalur yang benar. Langkah demi langkah, kami telah melihat Marc kembali ke levelnya, tutur Alberto Puig. Sementara itu, Marc Marquez pun merasa bahagia karena bisa bersaing meski pada akhirnya terjatuh dan finish di posisi ke-15. Saya lebih suka berjuang untuk kemenangan dan terjatuh daripada tetap berhenti berjuang untuk mengejar, ucap Marquez. Dalam kondisi kering, saya bertahan dengan baik. Saya menikmatinya dan ini membuat saya bahagia, tutur peraih 6 gelar kelas MotoGP tersebut.
Akan tetapi dibalik rasa bahagia itu ada kebingungan dalam diri Marquez. Kebingungan ini tak lepas dari kondisi lengan kanan Marc Marquez yang baru pulih dari cedera. Marc Marquez merasa bingung karena lengan kanannya masih kerap terasa sakit pada hari-hari tertentu. Tetapi tidak demikian pada hari-hari lainnya. Bagi fisioterapis maupun saya tidak bisa mengerti mengapa lengan kanan ini bisa sakit pada beberapa hari dan tidak pada hari lainnya, ungkap Marquez. Sabtu saya baik-baik saja. Minggu setelah pemanasan saya harus memakai obat penghilang rasa sakit. Saya membutuhkannya dan itu bukan pertama kalinya. Dalam 3 atau 4 Grand Prix, saya selalu menyuntikkan enantium, obat yang bisa dibeli di apotek dengan resep dokter. Efeknya terasa lebih cepat, tutur Marc Marquez. Juga Franco Morbidelli untuk mengisi line up tim satelit mereka pada 2022. Secara virtual, tim Petronas Yamaha SRT akan melakukan perombakan ekstensif pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Valentino Rossi sudah menyatakan diri akan pensiun dari dunia balap motor setelah seperempat abad menggeluti dunia Grand Prix. Selain itu, Franco Morbidelli juga akan meninggalkan posisinya yang telah ia tempati sejak 2019 untuk menggantikan Maverick Vinales musim depan. Tak hanya itu, tim satelit Yamaha tersebut bakal ditinggal oleh sponsor utama Petronas yang juga akan menutup tim Moto2 dan Moto3 mereka. Hal ini berdampak besar bagi kestabilan dan kekuatan finansial tim satelit tersebut untuk mendatangkan rider-rider baru. Belum lagi, mereka tak bisa merekrut jasa 2 pembalap incaran utama mereka, Raul Fernandez dari KTM dan Marco Bezzecchi dari VR46. Kedua pembalap Moto2 tersebut sudah dipagari oleh tim mereka masing-masing. Jack Dixon yang kini membalap untuk Petronas di Moto2 kemungkinan besar akan mendapat kesempatan di tim satelit Yamaha pada MotoGP Inggris nanti. Ia menjadi alternatif pengganti di tim tersebut apabila Maverick Vinales tak lagi membalap bagi tim pabrikan Yamaha tersebut sehingga Cal Crutchlow harus menggantikannya. Yamaha memang masih belum memastikan apakah Vinales bisa kembali membalap bagi mereka untuk sisa musim ini. Selain Dixon, nama yang kini ramai dibicarakan adalah rider Moto3, Darryn Binder. Jika benar begitu, Binder akan menjadi pembalap pertama setelah Jack Miller pada 2015 yang naik langsung dari Moto3 ke MotoGP. Yamaha sempat dirumorkan kembali melirik Gareth Gerloff dari Superbike. Gerloff menggantikan Morbidelli di MotoGP Belanda lalu di mana ia finish di peringkat ke-17. Namun pabrikan asal Jepang itu memastikan Gerloff akan bertahan di SBK. Nama lain yang bisa masuk perhitungan adalah Andrea Dovizioso. Rider berusia 35 tahun tersebut kini bekerja sebagai test rider tim Aprilia setelah ia meninggalkan posisinya bersama Ducati pada akhir musim 2020. Namun pemilihan Dovi akan bertabrakan dengan filosofi tim satelit Yamaha tersebut sebagai lahan untuk memoles para darah muda. Jujur saja, isu ini telah membuat kami sibuk dalam beberapa pekan terakhir dan kami terus berdiskusi banyak soal opsi-opsi terbaik, tutur bos Yamaha Lead Service. Rider itu bisa datang dari MotoGP, Moto2, atau Superbike. Ia menambahkan Yamaha kemungkinan besar akan mengambil keputusan pada Agustus akhir. Luca Marini mengklaim hasil terbaiknya musim ini setelah finish kelima pada MotoGP Austria yang didapatkannya dari keputusan finish dengan ban kering. Luca Marini telah menjadi rookie MotoGP 2021 kedua yang mengklaim 5 besar musim ini setelah George Martin, setelah mengklaim pole position 5 pada Grand Prix Austria. Marini memutuskan untuk tetap menggunakan ban kering selama 5 lap terakhir dalam kondisi basah. Sebuah strategi yang hanya membuat Brad Binder dengan ban yang sama finish di depan pembalap Italia itu. Dalam kelompok 6 pembalap yang memperebutkan posisi kedua saat putaran terakhir dimulai, Marini adalah orang yang paling sedikit membuat kesalahan dengan ban kering, sementara hanya mereka yang menggunakan ban basah yang akhirnya bisa maju.
Marini sempat naik ke posisi ketiga setelah membuntuti Valentino Rossi dalam apa yang merupakan balapan gila. Tetapi satu, saya menikmatinya. Hari ini luar biasa. Saya menjalani balapan yang gila tetapi saya sangat menikmatinya. Di lintasan kering saya cukup cepat dan kompetitif. Saya juga bisa meraih hasil yang bagus, jadi saya senang, tambah Marini. Saya berpikir untuk berhenti dan mencoba mengganti motor, tetapi kemudian saya melihat semua orang melanjutkannya dan saya berkata, oke, saya ikuti mereka. Saya menunggu sedikit lama dan ketika grup di depan berhenti itu hanya dengan 5 lap tersisa dan saya berkata pada diri sendiri, jika saya kehilangan 30 detik dari melakukan stop, lebih baik untuk melanjutkan dan melihat pada akhir balapan di mana kita berakhir. Itu adalah pilihan yang tepat, jadi saya sangat senang karena saya pintar dan bisa memikirkannya dengan baik. Saya juga senang membuat keputusan di saat kritis seperti ini. Sayang sekali 3 tikungan terakhir saya sangat dekat dengan podium. Saya memberikan 100%, tetapi lap terakhir benar-benar basah dan sangat sulit untuk mengendarai motor. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.